Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma razuqna al-ikhlas fin niyati wal qawli wal amal. Para ikhwan dan akhwat Bagan Batu Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiman dan sekeyakinan, sama-sama kita muliakan Sahibul Bait yang telah menyediakan tempat untuk kegiatan kajian kita di sore yang penuh berkah ini. Pengurus segenap beserta jajaran Bagan Batu Hijrah, mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ilmu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sore ini kita melanjutkan kajian fikih, yaitu seputar haid dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan wanita. Ya. Bukan berarti yang laki-laki tidak perlu tahu, maka yang laki-laki juga harus mengetahui bab ini. Kenapa demikian? Karena kamu di rumah ada adik perempuan, ada kakak perempuan, ada yang istri, ya, ada yang sudah beristri. Jadi kamulah sebagai perantara memberitahu, mengajarkan kepada adikmu, kakakmu yang perempuan dan istri-istrimu bagi yang sudah punya istri. Ya. Kalau yang belum punya istri, kakak dan adiknya. Atau nanti persiapan untuk menjelaskan kepada istrinya ketika sudah menikah. Maka saya harap konsentrasi, ya, jangan ada yang main handphone, diperhatikan kajiannya, ya, supaya tidak gagal paham. Para ikhwan dan akhwat, pertama, haid ini, ya, yang mengalaminya adalah perempuan, ya, laki-laki nggak ada haid. Ya. Allah jadikan perempuan itu, kemudian mereka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami haid, ya, setiap bulannya bagi perempuan. Makanya perempuan itu kata Nabi dalam hadisnya, ya, naqisatu aqlin wa dinin. Ya, dari segi akal juga perempuan pendek akalnya, artinya laki-laki lebih panjang. Dan dari segi agamanya laki-laki lebih kuat. Kenapa di sini disebutkan laki-laki lebih kuat agamanya? Karena perempuan itu setiap bulannya mereka ada libur, tidak sholat. Ya, kalau laki-laki nggak ada libur sholatnya, tetap sholat terus. Nah, perempuan yang haid, dia tidak boleh sholat, bahkan haram hukumnya sholat. Nah, ini ketua hari ini agak terlambat datangnya, banyak urusan. Ya, sampai mana tadi? Sampai mana tadi, Bang Ilham? Amran, sampai mana tadi? Dalam hadis sebutkan kenapa perempuan itu tidak bisa dijadikan pemimpin. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya kan, dalam Al-Qur'an sebutkan laki-laki ini pemimpin bagi kaum perempuan. Alasannya apa? Naqisatu aqlin wa dinin. Karena perempuan itu dari segi akalnya juga pendek. Ya, agamanya juga kuat laki-laki lah, dari segi agama. Perempuan ini banyak dia main perasaan aja. Makanya kalau kamu punya istri di rumah, ya, perempuan itu lebih banyak mengedepankan atau mengutamakan perasaan.
Nah, haid ini bukan menunjukkan satu kekurangan bagi perempuan, tidak. Justru perempuan yang aktif haidnya setiap bulan itu menunjukkan perempuan tersebut perempuan yang sehat. Ya. Makanya dalam definisi haid apa disebutkan? Huwa damul khariju min aqsar rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Ya, darah yang keluar dari pangkal rahim seorang perempuan ala sabili as-sihhati. Ya, dengan cara yang sehat. Makanya dikatakan ya, dalam ilmu kedokteran tapi tidak pasti, namanya penelitian. Perempuan yang haidnya enggak lancar, enggak setiap bulan dia haid, itu biasanya lambat mendapat keturunan. Kecuali putrinya Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu tidak pernah mengalami haid. Dikatakan beliau itu tak pernah mengalami haid. Ini kekhususan bagi dia. Kenapa? Supaya hatta la tanqati'a ibadatuha, supaya beliau tidak terputus ibadahnya. Ini putrinya Rasulullah. Itu khusus. Ya, dan putri Rasulullah punya keturunan, itulah Hasan dan Husain. Nah, itu. Nah, jadi perempuan yang aktif haidnya setiap bulan itu menunjukkan dia sehat. Ya. Tapi kalau misalnya tidak aktif 3 bulan sekali atau misalnya 5 bulan sekali nggak teratur, nah itu menurut kedokteran katanya itu kurang subur. Makanya perempuan yang seperti itu biasanya lambat dia mendapat keturunan. Ini dari segi asbabnya saja, ya. Dan semuanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi darah itu untuk bukan menunjukkan perempuan itu sakit, tidak. Beda nanti dengan darah istihadah. Ya. Nanti ada namanya darah istihadah, ada namanya nifas, ya. Ada namanya wiladah. Nanti akan ada dalam bab-bab berikutnya. Kemudian fi awqatin makhsusatin. Jadi haid itu terjadi pada waktu-waktu yang sudah tertentu. Artinya kapan perempuan itu mengalami haid? Ya. Sudah apabila dia sampai pada umur 9 tahun. Itu sudah memungkinkan. Ya, 9 tahun bulan atau tahun Hijriyah. Atau misalnya 9 tahun kurang 15 hari. Kemudian 9 tahun kurang 15 hari dia mengalami haid, berarti itu dipastikan darah haid. Tapi kalau ada anak yang baru umur 3 tahun, perempuan umur 3 tahun, terus keluar darah, misalnya, itu bukan darah haid namanya, karena umurnya belum sampai 9 tahun. Ini perlu dipahami. Ya, mungkin bisa jadi ada penyakit di dalam perutnya, ya, di dalam kemudian mengeluarkan darah tersebut. Dan ini sudah diteliti oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa kapan perempuan itu mengalami haid, itu sejak umur 9 tahun. Dan masa haid yang paling singkatnya itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu tidak harus keluarnya terus nyambung, tidak. Tapi ukurannya 1 hari 1 malam. Kita katakan 1 hari 1 malam itu berapa jam? 24 jam. Jadi kalau ada perempuan keluar darah haidnya tetapi tidak terus menerus, ya, terputus-putus. Misalnya hari ini keluar 2 jam, nah itu nggak ada keluar kering. Besok keluar 3 jam, besok keluar pula 1 jam lagi, sampai ditambahkan dalam 7 hari misalnya, dihitung jamnya itu ternyata 24 jam. Berarti itu dianggap darah haid. Jadi bukan 1 hari 1 malam itu maksudnya keluar dari pagi sampai malam, bukan begitu. Ya. Itu yang harus dipahami. Berarti kalau kurang dari 24 jam,
maka itu tidak dinamakan haid, tetapi darah istihadah atau darah penyakit. Nah, jadi ketahuannya di situ. Terus kebiasaannya perempuan mengalami haid itu kebiasaannya ya 6 hari atau 7 hari. Ini menurut kebiasaan yang sudah diteliti oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian yang paling banyak dalam 1 bulan itu 15 hari. Jadi kalau dia 15 hari itu masih dianggap darah haid. Ini hukum yang berlaku pada manusia. Adakah hewan mengalami haid? Ada. Ya, tapi yang namanya hewan, dia beda dengan manusia. Seperti binatang yang namanya kelelawar. Binatang kelelawar itu juga mengeluarkan darah. Ya, tapi tidak berlaku hukum sama dia. Dia kan binatang. Ada beberapa hewan itu, ya, seperti yang disebutkan dalam kitab fikih. Nah, yang kedua, definisinya tadi fi awqatin makhsusatin la li sababil wiladah. Jadi keluarnya itu bukan karena melahirkan. Ya, jadi kalau perempuan melahirkan mengeluarkan darah juga. Setelah melahirkan itu akan keluar darah banyak. Tapi itu bukan dikatakan darah haid. Itu namanya darah nifas. Ya, itu nanti ada bab khusus yang membahas tentang itu. Wala li'illatin, juga bukan sebab sakit. Bal huwa damun. Ya, bal huwa damun hillatin. Bal huwa damu hillatin lil 'adati allati khalaqallahu 'alaiha an-nisa. Jadi darah yang keluar dari rahim perempuan tadi itu bukan darah penyakit, ya, tetapi dia adalah darah yang sudah, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perempuan yang setiap bulannya dia mengeluarkan darah haid. Paham itu ya? Nah, itu pertama. Nah, kemudian darah haid itu ada beberapa macam bentuk warnanya. Ini juga harus dipahami. Ya. Ada 6 atau 5, ya, bentuk darah haid. 5-5-nya ini dihukumi darah haid. Ya. Artinya apa? Ketika perempuan melihat darah keluar dari tempat keluarnya, ya, ternyata ketika dia tengok, loh ini kok enggak merah warnanya, tapi kok kuning misalnya. Ya, itu apakah dihukumi darah haid atau tidak? Nah, makanya para ulama menjelaskan, ya, warna darah haid itu ada 5 disebutkan di kitab ini. Yang pertama, aswadu muhtadimun. Aswadu muhtadimun ladza'un. Artinya apa? Aswadu muhtadimun ladza' itu hitam, yang hitamnya itu sangat hitam sekali, membakar, dan baunya sangat amis. Ini darah haid yang paling kuat. Ya, kenapa ini dikatakan paling kuat? Karena nanti ada ketika perempuan pertama kali mengalami darah haid, ya, mengalami keluar darah haid, itu nanti ada namanya istilahnya mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah wairu mumayyizah, ya. Itu nanti dari situ ketahuannya dari warna darah tersebut. Jadi yang pertama, warna darah haid itu hitam, sangat hitam sekali, kental, ya. Nah, ini urutan yang pertama, yang nomor paling atas dan yang paling kuat. Ya. Biasanya perempuan kalau ketika mengalami keluar darah yang warna yang seperti ini itu bawaannya emosi aja. Ya. Lihat suaminya pun malas ya, kayak lihat musuh. Padahal nggak ada salah. Ini yang sudah nikah pasti tahu nanti pengalaman.
Jadi kalau kamu punya istri marah-marah aja, nah, ternyata dia lagi menjalani haid, bisa jadi yang keluar itu darah hitam yang kental, yang ini tadi, aswadu muhtadimun ladza'un. Jadi kamu harus sabar, harus mengalah lah. Jangan galauan, nanti terbakar karena sama-sama panas kan. Itu. Terus yang kedua, warnanya merah. Merah biasa. Humrah. Ya. Tahu warna merah kan? Ini warna kursi warna apa? Merah atau pink? Kalau yang sana? Ini Bang Jul buta warna, tak tahu dah. Kalau seandainya warnanya Bang Jul kayak ini, itu juga disebut darah haid. Ya. Tetapi mana yang lebih kuat? Kita katakan darah hitam tadi, yang aswadu, yang hitam tadi, kental, itu yang lebih kuat. Ya, dari yang berwarna merah. Terus yang ketiga, warnanya syukroh. Syukroh. Ya, syukroh itu merah kekuningan. Merah kekuning-kuningan. Mana warnanya sini? Tak ada ya? Mana? Itu warna api itu. Ya. Lebih kurang lah. Ya kan? Ini yang ada sekitarnya ya, biar mudah memahaminya. Ya. Kalau baju siapa ini warna apa itu? Hijau. Kalau yang pertama tadi, hitam tadi kan, merah kental hitam, mungkin mirip baju Bang Jul. Itu. Terus yang keempat, sufrah. Sufrah itu kuning. Itu urutannya. Kuning. Mana kuning? Itu. Kursi itu kuning juga. Itu kuning nggak? Coklat. Ini sama-sama buta warna kita nih. Nanti warna biru dibilang warna hijau kan. Terus yang terakhir warnanya kudroh. Kudroh itu keruh. Keruh. Itu kayak minuman apa nih? Itu warna apa tuh? Nggak, warnanya. Coklat, bukan keruh. Jadi itulah warnanya 5. Pertama tadi dia hitam, kental, dan baunya sangat kuat. Kemudian merah kekuningan, kemudian kuning, dan yang kelima keruh. Keruh inilah darah yang paling lemah. Artinya perempuan ketika mengalami haid biasanya berurutan itu. Kalau sudah berwarna keruh berarti itu sudah mau mulai berhenti, ya, mulai terputus darah haidnya. Tetapi juga itu belum dianggap berhenti, tapi sudah tanda mendekati akan berhenti. Nah, cara nengoknya gimana, Ustaz? Caranya ditaruh kapas. Ditaruh kapas, di tempat keluarnya itu nanti akan ketahuan, ya. Apakah dia warna coklat, warna merah, warna kuning, dan warna keruh, dan seterusnya. Saya panggil ya. Nanti bisa di kontrol, panggil. Ya. Jadi dari segi warna. Kemudian apa hukumnya perempuan mempelajari bab haid ini? Hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Hukumnya wajib.
Maka kalau dia sudah punya suami, maka suaminya harus mengajarinya. Kalau suaminya nggak paham, karena suaminya tak pernah belajar, atau dia bukan ustadz misalnya dan seterusnya, ya dia harus carikan guru untuk memberitahu kepada istrinya. Salah satunya kayak pengajian kita inilah. Bawa istrinya sini. Ya. Seandainya istrimu keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya, karena tujuan dia keluar tuh untuk mempelajari bab haid, maka itu tidak dianggap berdosa istrinya. Nah, karena suaminya nggak mau mengajarnya. Terus istrinya pergi belajar dan tanpa ngasih tahu dengan suaminya dalam tujuan mencari ilmu tentang bab haid ini, maka keluarnya itu tidak dianggap pembangkang istrinya, tidak. Tapi kalau dia keluar untuk melalak saja, tak tentu arah, itu harus izin suami, harus kasih tahu suami. Kalau dia keluar mau kemana, tak tahu, mungkin mau jalan-jalan ke Suzuya misalnya, maka itu nggak boleh kecuali dapat izin suami. Tapi kalau untuk belajar bab haid ini, seandainya dia tidak izin sama suaminya, maka dia tidak berdosa. Begitulah pentingnya kita belajar tentang bab ini. Kenapa demikian? Karena nanti ada kaitannya dengan hukum dengan ibadah yang lain. Ya, misalnya perempuan yang dicerai oleh suaminya, itu kan kaitan iddahnya kan 3 kali suci. 3 kali suci itu mengetahuinya dari mana? Dari haid. Atau misalnya perempuan yang ditinggal mati suaminya, berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari, ya kan? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ya. Jadi diketahuinya nanti melalui itu. Kalau yang dicerai hidup 3 kali suci. 3 kali suci itu dihitung, ya. Haid suci, haid suci, haid suci. Di situ baru dia boleh mau nikah lagi, nikah. Tapi kalau masa baru seminggu dicerai oleh suaminya terus dia nikah, nggak sah. Ya. Suaminya mencerai dia misalnya baru 1 bulan, belum sampai 3 kali suci dia, iddahnya, terus dia nikah, maka tidak sah nikah itu. Itulah pentingnya belajar bab ini supaya tidak merepet ke bab-bab yang lain tentang ibadah-ibadah yang lain. Ya. Ya, warnanya sudah kita bahas, kemudian masa keluarnya juga sudah kita kasih tahu, dan sekurang-kurangnya perempuan mulai mengalami haid juga sudah kita kasih tahu sampai tadi umur 9 tahun. Nah, kemudian ada di dalam bab haid juga mu'tadah haid mumayyizah. Artinya apa tuh mu'tadah haid mumayyizah itu? Ada diistilahkan dengan mu'tadah haid ghairu mumayyizah. Artinya perempuan, ya, yang pernah haid dan suci. Artinya dia mengetahui ukuran masa haid, ya, yang keluar dari dia. Atau misalnya ada perempuan yang baru mengalami haid, baru pertama kali haid, misal, ya, itu disebut dengan mubtadi'ah haid ghairu mumayyizah. Artinya apa? Ada seorang perempuan yang pertama kali mengalami haid, lalu dia terjangkit istihadah, dan darah yang
dikeluarkan satu warna. Ini biasanya yang jadi permasalah. Ya, misal ini perempuan, ada seorang perempuan baru pertama kali dia keluar haid, terus keluarnya itu, ya, warnanya sama. Kita katakan hitam semua dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Warnanya hitam semua. Dan dia belum pernah haid sebelumnya, baru pertama kali itu. Bagaimana dia membedakan ini darah haid dan darah istihadahnya? Padahal sebelumnya dia belum pernah haid. Kecuali sebelumnya sudah pernah haid dia. Terus bulan ketiga misalnya warnanya beda. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 warna hitam. Terus dari tanggal 6 sampai tanggal 17 misalnya warnanya merah. Itu kan dah lewat masa lamanya haid. Di situ mudah membedakannya. Ini dia baru pertama kali mengalami haid. Dan ketika keluar itu lebih pula sampai 30 hari keluarnya. Dan warnanya sama. Ya, satu warna saja. Bisa hitam aja warnanya atau merah saja. Ini gimana hukumnya? Ini dianggap dia keluar haidnya dianggap cuma 1 hari. Jadi yang sisanya itu dari kedua sampai hari ke-30 itu dianggap darah istihadah. Artinya apa? Dari tanggal 2 sampai tanggal 30 dia harus mengqadha salat yang dia tinggalkan. Terus kalau perempuan nggak tahu kan bahaya. Dianggap itu darah haid semua. Akhirnya dia tak salat, 1 bulan dia tak salat. Jadi perlunya kita ngaji. Itu hanya contoh sederhana yang disampaikan. Itu yang disebut dengan mubtadi'ah haid ghairu mumayyizah. Artinya perempuan yang baru pertama kali mengalami haid, kemudian ya keluarnya itu melebihi masa lamanya haid dan warnanya tidak bisa dibedakan, cuma 1 warna saja. Berarti dia dianggap haidnya cuma 1 hari saja. Kalau itu yang pertama kali dia mengalami. Terus ada juga ya, contohnya misalnya seorang wanita mengalami pertama haid darah yang keluar sampai tanggal 16, sedangkan darah tersebut 1 warna. Tidak sampai 30 hari, cuman sampai 16 hari, kan lewat juga. Ya. Lewat juga dari masa lamanya haid. Ini jika terjadi seperti ini, ya, apa yang harus dilakukan? Itulah pentingnya kita belajar tadi, sehingga kita tahu mana yang darah haid dan mana yang bukan darah haid. Kemudian ada lagi istilah yang disebut dengan mu'tadah haid mumayyizah. Ini insyaallah pada bab-bab berikutnya. Jadi kalau belajar bab haid ini sebenarnya yang untuk mudah memahami harus pakai papan tulis. Nanti dikasih label kode-kodenya ya, supaya nanti mudah dipahami. Kalau gini mungkin bagi yang baru mendengar agak susah dia memahaminya. Tapi untuk tahap pertama ini yang penting sudah tahu warna darah haid itu tadi setidaknya ada 5 macam warnanya. Kemudian kapan perempuan itu sudah bisa mengalami haid ketika berumur 9 tahun atau 9 tahun kurang 15 hari. Kemudian berapa lama masa haid yang paling lama? 15 hari, 15 malam, kebiasaannya 6 hari atau 7 hari. Kemudian yang paling dikit itu 1 hari 1 malam. Jadi harinya ini bukan dihitung bukan harus terus menerus, tapi dihitung kadar masa jamnya. Kalau kita katakan jam 1 hari itu 24 jam, seandainya ada
maka dia stop dulu beraktivitas ibadah. Artinya dia tidak boleh sholat, jangan dulu dia baca Quran, jangan dulu dia berpuasa, jangan dulu dia membawa Al-Quran. Ya, stop. Walaupun dia belum yakin ini darah haid atau darah istihadah. Yang jelas dia sudah merasakan ada keluar darah. Maka di saat itu dia harus stop dulu. Mau sholat, puasa, atau baca Quran, ya, itu dia harus stop. Dan yang lain-lain yang diharamkan bagi perempuan ketika mengalami haid. Nah, nanti ketika keluar berjalan sampai batas yang ditentukan ternyata lebih, baru di situ tahu, bisa dibedakan mana dia darah haid dan mana dia darah istihadah. Tapi kaidah yang perlu dipahami, kapan saja perempuan itu melihat darah keluar dari kemaluannya, ya, maka dia harus stop dulu beribadah. Bukan lihat darah di jalan, ya. Nanti lihat darah di jalan, orang jatuh, terus dia nggak mau sholat. Bukan itu maksudnya. Jadi darah yang keluar dari dia. Ya. Nah, terus apa saja yang diharamkan bagi perempuan yang mengalami itu tadi? Di antaranya adalah, ya, membaca Al-Quran. Tak boleh baca Quran. Ya, dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Ya. Terus apa lagi? Sholat. Seperti apa yang diharamkan, ya, ketika orang yang junub. Nah, cuman bedanya, kalau orang yang junub, kalau orang yang haid itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau junub boleh, tapi orang junub tetap juga dia tidak boleh sholat, tidak boleh apa sampai dia mandi. Wajib dia mandi dulu, yang disebut dengan mandi wajib, baru dia nanti baca Quran, sholat, baca Al-Quran, ya. Nah, kalau puasa tetap puasa, ya. Kalau memang junubnya, ya, artinya nanti ada perinciannya. Misalnya dia sebelum dia tidur terus mimpi mengalami mimpi basah, ya, dia lanjut paginya tetap puasa, jangan tak puasa. Nah, beda dengan orang haid. Kalau orang haid keluar misalnya darah haidnya, ya, di waktu malam, maka siangnya dia nggak boleh puasa. Orang junub kapan dia wajib mandi? Ketika mau sholat. Jadi nggak harus ketika junub langsung mandi, tidak. Ya, misalnya dia junub terus paginya junub terus menjelang zuhur, ketika mau masuk waktu zuhur atau ketika dia mau sholat zuhur, baru dia di situ wajib mandi. Nah, itu ada beberapa perbedaan antara hadas besar. Sama-sama hadas besar ini, orang yang haid dan orang yang lagi junub. Ya. Termasuk juga orang yang haid ini tidak boleh tinggal di masjid atau al-muktsu fil masjid. Nah, tak boleh duduk-duduk di masjid. Tak boleh. Masjid itu apa? Masjid itu tanah yang diwakafkan untuk sholat berjamaah 5 waktu di situ. Itu namanya masjid. Tapi kalau misalnya kayak kantor ini kan nggak diwakafkan, ya, kan nggak diwakafkan. Ini hanya untuk perkantoran, cuman dibuat di situ ruang untuk sholat. Itu namanya tak masjid. Artinya boleh orang junub boleh situ atau orang haid boleh situ. Tapi misalnya ada Bang Jul mewakafkan tanah. Tanah ini saya wakafkan kata Bang Jul 2 rantai untuk dibuat masjid, untuk dibuat orang sholat di waktu situ. Maka itu disebut masjid. Tapi kalau KP ini di situ dibuat khusus tempat sholat untuk karyawan sholat misalnya, berarti itu tidak dinamakan masjid karena dia tanahnya bukan tanah yang diwakafkan. Artinya orang junub atau orang haid boleh aja dia duduk-duduk atau santai-santai di situ. Nah, itu dia. Paham ya? Nah, ini yang bisa kita bahas pada sore kali ini. Insyaallah ada manfaatnya. Kita tutup dulu kajian kita.
Setelah itu baru nanti ada tanya jawab bagi yang ada pertanyaan. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.